Selamat pagi Ibu Bapak Saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu untuk beribadah, untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, dan Kau urapi kami sembah dengan kuasa Roh Kudus, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, berkat sukacita Engkau mau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi berkat bagi kami. Amin. Tuhan, kami juga berdoa buat tim musik, PL, song leader, dan juga Asyer, pembawa kolektan, Tuhan, multimedia dan sound system. Tuhan, kami serahkan pelayanan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah setiap apa yang mereka kerjakan pada hari ini Tuhan, semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan kesehatan kepada mereka ya Bapa, untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus juga ada atas mereka ya Tuhan, sehingga yang disampaikannya adalah pesan-pesan Tuhan yang dapat menguatkan kami, mengubah hidup kami, dan membuat kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, dan bila mana ada kuasa-kuasa gelap yang tidak berkenan pada kebaktian pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir keluar dari tempat ini Bapa, karena tempat ini adalah rumah doa. Biarlah otoritas Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami ya Bapa, hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, sehingga kami boleh pulang dengan sukacita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau mengecap setiap kebaikan Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidupku. Engkau yang memiliki nama paling indah dalam hidupku. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh. Biar setiap kita boleh berkata bahwa Tuhan Yesus sungguh amat baik dalam hidup kita. Amin. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin Tuhan, Kau sungguh. Dengarlah pujian kami pagi hari ini Tuhan. Yesus, kami mengatakan kepadamu, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Amin Yesus. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan,
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Mari kita menaikkan segala puji syukur kita hanya kepada Dia. Haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sebentar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya belum melihat nih wajah-wajah yang memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Bersorak bagi Tuhan. Yuk sekali lagi ya, kita bersorak dulu bagi Tuhan ya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? Amin. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah,
kita. Kita lebih daripada pemenang. Dan setiap perkara Tuhan berikan kita kemenangan daripada Tuhan. Lebih dari pemenang dalam setiap perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan, oleh kuasa darah. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan, dan kemenangan Tuhan sudah berikan bagi kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yuk, mari kita mau katakan dengan iman kita lebih daripada pemenang. Kita lebih dari 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 pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sudah untuk duduk kembali. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Iman kami berkata, kami lebih daripada pemenang. Karena Engkau yang memberikan kemenangan itu bagi kami. Karena Engkau yang menyertai kami. Karena Engkau yang memberi perlindungan kepada kami. Memberikan pertolongan kepada kami. Berikan kekuatan kepada kami. Sebab itu kami boleh berkata kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami tidak perlu takut. Karena Engkau beserta kami. Karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku tidak takut. Biar
setiap kita boleh menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai iman kita kepada Tuhan. Amin Yesus. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, dan Kau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Semoga yang mau katakan kepadamu pagi hari ini, Tuhan, ku tidak takut. Amin. Karena Engkau menyertai kami. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, dan Kau meneguhkanku. Amin Yesus. Engkaulah penolong kami. Kau batu karangku, Yesus. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mau katakan sama-sama. Yesus memegangku
melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir di tengah kami, dan kami percaya mujizat Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan kuatkan kami dengan firman-Mu, Tuhan tegur kami dengan firman-Mu, biar hidup kami semakin sempurna di hadapan-Mu. Urapi akan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan segala pujian hormat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya serahkan pada hamba-Nya yang melayani firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada kembali di dalam rumah Tuhan. Ya, setelah kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, tentunya Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kita. Dan terlebih lagi, Tuhan ingin kita menghasilkan buah Roh itu di dalam kehidupan kita. Masih ingat buah Roh Kudus? Ada satu tapi 9 rasanya. Ya, nah hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul miliki belas kasihan. Memang di dalam buah roh itu tidak ada jelas kata belas kasihan, tapi ada kemurahan, ada kebaikan, ada kasih. Itu yang membuat kita bisa berbelas kasihan. Ya, mari kita akan membaca sedikit daripada firman Tuhan yang kiranya boleh memberkati kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Allah. Ya, memperingati Hari Keluarga Nasional tanggal 29 Juni mendatang, kiranya setiap keluarga dalam kehidupan kita memiliki belas kasihan. Ya. Apa yang dimaksud dengan belas kasihan? Ya, slide selanjutnya. Belas kasihan adalah perasaan iba atau sedih ketika orang lain menderita. Apa yang kita rasakan ketika ada saudara kita, rekan kita yang sedang menderita? Menderita ini bisa karena sakit penyakit yang berat, atau karena usahanya tidak maju, atau ada permasalahan di dalam keluarga. Bagaimana perasaan kita? Ada quotes ya, kata-kata bijak yang bilang, ada baiknya kita jatuh. Ya, ada baiknya kita jatuh ke bawah dan kita akan melihat tangan siapa yang mengulurkan tangan untuk mengangkat kita. Atau ketika kita jatuh, orang lain bersorak. Ya, oh syukur, kamu sih berdosa, kamu sih tidak setia sama Tuhan. Seringkali kita menghakimi orang demikian ya, ketika kita mendengar ada keluarga atau ada saudara kita, ada siapapun di antara kita yang menderita. Kita seringkali lebih cenderung menghakimi. Oh pasti dia berdosa, pasti dia nggak benar, pasti dan sebagainya ya. Atau perasaan iba, perasaan sedih ketika ada saudara kita, keluarga kita sedang menderita. Belas kasihan juga adalah perasaan Allah yang ditaruh di dalam hati manusia supaya bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Apakah perasaan itu ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Ya, atau biasa-biasa aja tuh, semasa bodoh, dia mau sakit, mau jatuh, mau dan sebagainya. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang sudah memiliki Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang tentunya berbuah di dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga memiliki belas kasihan itu. Ya, ketika ada saudara kita, keluarga kita yang mungkin menderita, sakit dan sebagainya, mari kita menunjukkan belas kasihan kita kepadanya. Ya, selanjutnya ya mari kita baca dalam Amsal 19. Amsal 19 ayat ke-17, saya akan bacakan dalam terjemahan baru yang kedua. Siapa berbelas kasihan kepada orang miskin, memberi piutang kepada Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi Amsal ini kalau terjemahan baru yang pertama, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu.
Ketika kita berbelas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang sedang dalam penderitaan, kita seolah-olah memiutangi Tuhan. Tuhan punya hutang atas perbuatan kita. Dan kita percaya Tuhan kita Allah El Shaddai yang selalu pasti akan menepati janjinya. Ya, jangan kita merasa, aduh kok saya lagi yang harus membantu. Kok saya lagi yang harus menolong keluarga kita. Ya. Kita percaya ketika kita melakukan hal itu, kita berbelas kasihan kepada orang yang lemah, Tuhan pasti akan membalas perbuatan kita. Ya, asalkan kita melakukannya dengan penuh kasih. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di media sosial, di YouTube dan sebagainya, banyak orang yang berbuat kasih dalam tanda petik ya. Mereka membagi-bagikan sambil di syuting, sambil nanti sudahnya diwawancara, disebarin kemana-mana. Apakah itu yang namanya belas kasihan? Ya, tentunya Tuhan tidak ingin kita sebagai anak-anaknya, sebagai keluarga Allah melakukan hal yang tidak benar. Seolah-olah benar tapi tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita memberi tangan kanan, biarlah tangan kiri tidak usah tahu. Kalau saat sekarang ini tangan kanan kasih, tangan kiri tahu, wah seluruh dunia bisa tahu karena bisa melihat YouTube perbuatan belas kasihan kita. Ya, orang yang memberi makan di tengah jalan, ya, ketika masa pandemi khususnya banyak organisasi dan banyak orang-orang juga yang melakukan perbuatan demikian. Ya, tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Belas kasihan yang kita tunjukkan adalah belas kasihan untuk menolong mereka dan didasari oleh kasih. Ya, kalau kita tidak punya kasih, kita mungkin tidak bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Ya, kita tahu belas kasihan itu adalah perasaan iba atau sedih ketika melihat orang yang menderita. Dan itu adalah perasaan Allah sendiri yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Mari kita akan lihat lebih lanjut. Ya, slide selanjutnya. Yang sering terjadi adalah Yohanes 5 ayat yang ke-7. Kita baca Yohanes 5 ayat yang ke-7. Ya, saya bacakan dalam terjemahan baru yang kedua. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuan, aku tidak punya siapa-siapa yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dalam terjemahan yang lain, orang yang lumpuh itu mengatakan, tidak ada orang yang membantu saya menurunkan ke kolam ini. Ini peristiwa tentang penyembuhan di kolam Bethesda, di mana kolam itu sewaktu-waktu bergoncang dan siapa dulu yang pertama masuk ke kolam itu, dia akan sembuh. Ya, ini cerita tentang seorang yang lumpuh 38 tahun. Dia menunggu, orang-orang di sana banyak pastinya orang yang sakit ya. Tapi tidak ada orang yang mau menolong, membantu dia untuk turun ke kolam itu. Ya, saya pikir semua orang sakit, pasti semua juga pengen sembuh ya. Jadi dulu aja, siapa duluan. Ya, ini menunjukkan tidak adanya belas kasihan di antara sesama orang yang waktu itu sakit. Ya mungkin tidak semuanya sakit, tidak bisa berjalan, tapi tidak ada orang yang mau membantu. Saya tidak punya siapa-siapa yang mau menurunkan saya. Ketika Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ya, mungkin keadaan sekitar kita atau kita juga pernah mengalami hal yang demikian. Ketika kita terpuruk, ketika kita jatuh, ketika kita menderita, gak ada orang yang mau menolong saya. Ya. Saya mendapatkan kesaksian dari seorang ibu, seorang anak Tuhan yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena gak ada tuh anak Tuhan, gak ada orang Kristen, orang yang segereja menolong saya. Malah yang menolong saya itu orang yang dari luar. Sehingga buat apa saya ke gereja? Buat apa saya percaya sama Tuhan? Ya, janganlah kiranya hal ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, mari kita saling membantu biar belas kasihan itu ada dalam diri kita. Mungkin kita tidak bisa membantu secara materi, tapi kita bisa membantu melalui doa kita. Ya, seperti yang tim pemerhati gereja ini lakukan setiap minggu ya. Setiap hari Jumat kita menanyakan keadaan dan kondisi seluruh jemaat. Dan kita semua mendukung di dalam doa. Ya, yang sering terjadi kembali di dalam Lukas pasal 10.
Lukas pasal 10 ayat yang ke-31 dan 32. Lukas 10, 31 dan 32. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ini peristiwa tentang seorang yang dirampok. Seorang yang menderita, selain hartanya diambil, dirampok, dipukuli sehingga ditinggalkan setengah mati. Ya. Ketika ada seorang imam, ya hamba Tuhan, melihat kejadian itu, nggak peduli tuh. EGP ya kalau anak-anak sekarang bilang, emang gua pikirin, biarin aja, itu mah derita lu kalau gitu, kalau bahasa sekarang ya. Tidak ada kepedulian, tidak ada belas kasihan dari seorang yang namanya imam dan juga seorang yang namanya Lewi. Lihat, tahu dia menderita, tapi tidak ada perasaan belas kasihan yang muncul. Sehingga cuek aja lah. Ya. Itulah yang terjadi di dalam dunia ini. Ya, di sekitar kita dan mungkin juga kita pernah mengalami hal yang demikian. Ya. Yang sering terjadi lagi, ya kita lihat satu lagi dalam Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat yang ke-15. Matius 14 ayat yang ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri. Ketika Tuhan Yesus mengajar banyak murid waktu itu dan hari menjelang malam, ya, murid-muridnya mengatakan, Tuhan sekarang sudah malam, suruh pulang aja, suruh cari makanan sendiri. Ya. Mungkin dalam kehidupan kita juga pernah mengalami demikian. Kerja makanya yang rajin, ya, carilah sendiri apa yang kita butuhkan. Ya, kiranya kita sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga Tuhan, tidak memiliki sikap yang demikian. Walaupun sekitar kita sering terjadi hal yang demikian. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah mengalami hal-hal yang yang tadi kita bacakan, gak ada yang mau menolong atau tahu kita menderita tapi lewat saja, atau mungkin kita disuruh pergi. Ya, dalam bagian yang lain firman Tuhan mengatakan kita tidak bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat kalau kita tidak mengasihi saudara kita yang dilihat, yang kelihatan. Ya. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Ya, mari, biarlah apapun yang terjadi di sekitar kita, walau hal-hal yang mungkin mendukakan kita, hal-hal yang mungkin membuat kita kecewa, kita percaya Allah El Shaddai akan selalu memeliharakan kehidupan kita. Ya, slide selanjutnya. Mari kita ikuti teladan ini ya. Di dalam Matius 9 ayat yang ke-36. Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36 dengan perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Saya baca dari ayat 35. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan, yang punya belas kasihan ketika Yesus melihat orang banyak. Kita sebagai anak-anaknya tentunya harusnya kita memiliki sifat, perilaku, kepribadian seperti Kristus juga. Ya, mari kita ikut teladan Yesus yang selalu berbelas kasihan, melihat orang banyak. Tidak hanya melihat lalu melewatinya saja, tetapi dia mau melayani semua umat Tuhan. Tidak hanya melayani, memberitakan Injil, tetapi Yesus menyembuhkan
mereka yang sakit. Ya, kita lihat lagi di dalam Matius 14. Kembali dalam Matius 14 ayat yang ke-14 dan yang ke-16. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat ke-16, Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ya, Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Tidak hanya, oh ya saya prihatin, saya tahu penderitaan saudara, saya tahu kesusahan saudara. Yuk mari kita sama-sama doa saja. Tidak hanya sama-sama doa, tapi Tuhan melakukan yang lebih dari itu. Tuhan mengatakan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong. Bahkan Tuhan mengatakan, enggak usah mereka pergi. Ya, ketika murid-murid mengatakan susah cari makanan, suruh aja pada pulang. Tapi Tuhan mengatakan, kamu harus memberi makan. Itulah belas kasihan yang Tuhan tunjukkan buat kita. Buat saudara dan saya sebagai keluarga Allah. Yang tentunya Tuhan juga ingin kita juga memiliki perasaan yang sama. Kita juga ingin Tuhan juga ingin kita memiliki belas kasihan itu kepada orang-orang lain. Ya. Satu lagi dalam Lukas pasal yang ke-10 kembali lagi. Kalau imam dan Lewi, orang Lewi melewati orang yang sudah dirampok itu, apa yang dilakukan oleh seorang yang dari Samaria. Lukas 10 ayat 33. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Biarlah kita semua sebagai keluarga Allah memiliki belas kasihan di dalam kehidupan kita. Siapapun juga mungkin yang kita temui, baik khususnya untuk keluarga kita ketika mereka ada dalam penderitaan, ketika mereka ada dalam keterpurukan, biarlah kita bagian dari keluarga yang mau berbelas kasihan kepada mereka, mau menolong mereka. Memang Dinas Sosial Kota Bandung selalu menginformasikan ketika kita menemui para pengamen di jalan, pengemis di jalan. Dinas Sosial menghimbau jangan beri kepada mereka. Salurkan dana yang Bapak Ibu Saudara ingin berikan kepada wadah yang tepat. Ya, melalui Dinas Sosial atau melalui badan-badan sosial lainnya. Ya. Memang pengamen di jalan ya seberapa sih kita kasih, paling 500, 1000, 2000 ini ya, tidak ada artinya ya. Tapi mari kita sebagai umat Tuhan bukan berbelas kasihan setiap pengamen terus aja ya. Ada yang di pinggir jalan yang memang dia sedang menderita. Ya, kita perlu bantu. Tapi mari kita sebagai warga Kota Bandung membantu dalam jalur yang tepat. Katanya, jangan kita beri uang kepada mereka karena mereka akan kita kasih uang ya besok akan ngemis lagi. Tapi mari kita salurkan pemberian kita kepada yang tepat. Ya, belas kasihan bukan hanya kepada orang-orang seiman saja, tapi kepada siapapun juga yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kita sebagai keluarga Allah, sebagai bagian dari anak-anak Allah, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berbelas kasihan, Tuhan juga ingin kita anak-anaknya memiliki belas kasihan itu kepada orang lain. Dan kiranya berbelas kasihan kita juga kita tunjukkan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan melalui perbuatan kita, Tuhan pasti akan membalas perbuatan kita. Kita boleh menjadi berkat. Seluruh jemaat Suryani ini juga boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan nama Tuhan tentunya dimuliakan. Ya, sebagai pesan untuk kita bawa pulang. Ya, bagaimana dunia kita bisa tahu kalau kita adalah murid Kristus? Jawabnya dengan kita saling mengasihi kepada sesama. Memiliki hati yang iba ketika melihat orang yang menderita. Berilah pertolongan atau bantuan kepada yang membutuhkan, baik materi maupun non-materi sesuai dengan kemampuan kita. Dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan diri. Ikutilah teladan Yesus yang penuh dengan belas kasihan terhadap siapapun, selalu mau menolong dan memberi. Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat memiliki
hati yang berbelas kasihan. Tuhan Yesus memberkati, amin buat firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan satu pujian. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Biarlah ini merupakan doa kita kepada Tuhan. Biar kita juga memiliki hati yang berbelas kasihan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti matamu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Amin Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berikan kami hati yang berbelas kasihan. Haleluya. Amin Tuhan. Pakai kami sebagai anak-anak-Mu. Biar kami meneladani Engkau Tuhan. Engkau yang penuh dengan belas kasihan kepada kami semua. Dalam rencana-Mu. Berikan ku sekali lagi katakan, berikan ku Tuhan hati yang berbelas kasihan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Bapa kami dalam surga, inilah yang menjadi doa kami semua. Berikan hati seperti hatimu. Berikan hatimu kepada kami yang penuh dengan belas kasihan. Bapa, ampuni kami kalau kami sebagai bagian dari keluarga Allah yang seringkali menutup mata, yang seringkali menutup tangan dan telinga kami. Kami mau tidak peduli terhadap orang-orang yang menderita di sekitar kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan dengar pagi hari ini boleh mengubahkan hati-hati kami. Hati-hati
kami yang mungkin tidak berbelas kasihan, Engkau ubahkan menjadi hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena kami percaya ada Roh Kudus dalam kehidupan kami yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan kasih kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengajarkan kepada kami, ajarkan kami menjadi pelaku firman Bapa. Dimanapun kami berada, biarlah kami memiliki belas kasihan itu. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kami. Dan kami percaya Tuhan akan membalas setiap perbuatan baik yang kami lakukan untuk sesama kami manusia. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati kami semua yang sudah membaca kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Kiranya pujian paduan suara Hosana yang akan dinyanyikan juga boleh menggenapi kebenaran firman Tuhan. Kami paduan suara Hosana juga mau menunjukkan kasih dan budi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang paduan suara Hosana. Puji Tuhan, seberapa banyak Bapak diberkati, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Diberkati juga oleh pujian dari paduan suara Hosana, amin. Sebentar kita akan membawa korban persembahan, saya persilakan kepada para petugas untuk mengedarkan kantong persembahan.
Kita akan naikkan pujian, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mempersembahkan persembahan ini kepadamu Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan berkat yang berkelimpahan, dan berkati rekan-rekan kami yang telah melayani pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan seluruh persembahan ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, juga pelayanan rekan-rekan sekalian. Warta jemaat hari ini akan saya bacakan. Warta jemaat Minggu 11 Juni 2023. Selain secara langsung, persembahan juga dapat melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di atas, atau juga bisa memindai, enggak ada. Dapat melalui transfer atau memindai kode QR ya? Iya. Jadwal kegiatan sepekan. Ini adalah jadwal kegiatan sepekan minggu ini. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk hadir di ibadah-ibadah yang ada. Kaum wanita hadir di kaum wanita, kaum pria hadir di kaum pria. Para pelayan jemaat Tuhan juga diundang di persekutuan doa hari Rabu. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan minggu depan kita akan kembali bertemu di ibadah raya jam 7 pagi di tempat ini, 18 Juni 2023, yang akan dilayani oleh Bapak Timotius Aditan MA dari Gereja JKI ICC Bandung. Kegiatan bulan Juni. Bulan Juni akan ada retret ABI, Sekolah Minggu Suryani, dengan tema Father's Heart, Hati Bapa, diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Pembicaranya Pendeta Muda Ivan Nugroho Adi Saputro dari Gereja El Shaddai Injil Sepenuh, Bandung, Ibu Meta Sulistianti dan Ibu Erni Tanda Putra. Akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu 26 sampai 28 Juni 2023, bertempat di Villa Kesia, Jalan Sersan Bajuri, Cihideng, Kabupaten Bandung Barat. Kita akan tetap mendukung dalam doa dalam acara ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan memberkati anak-anak sekolah minggu. Dukungan doa. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa. Kita akan berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kita yang sedang dalam perjalanan ke Wonosobo. Juga kita berdoa untuk Bapak Sarumaha, Bapak Tandi, puji Tuhan hari ini bisa hadir. Ibu Hoksun, Ibu Eni, Ibu Meicau, dan juga Ibu Susi. Kita akan berdoa buat nama-nama ini nanti ya. Himbauan kesehatan, kita tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita tetap ada dalam keadaan sehat, tetap bisa beribadah dengan sukacita. Pelayanan doa dan informasi. Buat Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan doa dan informasi, bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di atas. Puji Tuhan, sepertinya tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan membawa persembahan yang kedua untuk diakonia. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkannya, dan kepada yang bertugas saya persilakan. Kita akan naikkan pujian ref dari Berkat Kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
kita akan menaikkan doa syafaat. Saya undang kepada Bapak Gunawan Hidayat, kita akan berdoa syafaat. Dan setelah selesai doa syafaat, kita akan tutup ibadah ini dengan doa berkat dari Bapak Pendeta Madia Yosia Nasara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa khususnya Tuhan untuk rencana Abi sekolah minggu yang akan mengadakan retreat Tuhan dari hari Senin sampai hari Selasa Tuhan, tanggal 26 sampai tanggal 28 Juni bulan ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong Tuhan setiap anak-anak yang telah mendaftar Tuhan. Biar mereka Tuhan Engkau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Sehingga pada waktu mereka Tuhan mengikuti Tuhan, retreat ini Tuhan, Engkau yang menjagai Tuhan. Dan mereka Tuhan menjadi kuat karena Engkau yang menolong Tuhan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan, tanamkan di dalam hatinya Tuhan. Dan mereka menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Menjadi penopang-penopang di gereja ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk cuacanya Tuhan. Berikan cuaca yang terbaik Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh panitia Tuhan yang telah dibentuk Tuhan. Engkau juga berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Sehingga semua rencana yang direncanakan Tuhan dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Karena Tuhan yang telah menolong. Karena Tuhan yang telah menjagai Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Yang sebentar lagi Tuhan kami akan mengadakan pemilu Tuhan di bulan Februari Tuhan. Engkau tolong Tuhan bangsa kami Tuhan. Ya Yesus. Biar suasana surga ada di Indonesia Tuhan. Tidak ada keributan, tidak ada kekacauan Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan sebagai sumber pertolongan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, setiap anasir-anasir Tuhan, setiap Tuhan rencana-rencana jahat Tuhan, yang mungkin direncanakan Tuhan, untuk mengacaukan pemilu ini Tuhan, kami bersehati dengan jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, kami usir, kami tengking hanya di dalam nama Yesus. Keluar dari Indonesia Tuhan, jagai Indonesia Tuhan dengan para malaikat-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan keamanan ada di Indonesia Tuhan. Tuhan berkati juga bangsa kami Tuhan. Dalam ekonomi Tuhan. Berkati Tuhan. Engkau yang telah menolong Tuhan. Ekonomi di Indonesia selalu meningkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Indonesia Tuhan makin hari makin meningkat Tuhan. Perekonomiannya Tuhan. Dan Engkau juga menolong Tuhan. Setiap mereka Tuhan yang mungkin kekurangan Tuhan, yang tidak mempunyai pekerjaan Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Engkau bukakan lapangan-lapangan pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan bangsa kami menjadi bangsa yang kuat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keamanan Tuhan. Berikan keamanan yang baik Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang telah menolong. Tuhan, kami juga teringat untuk kota Bandung Tuhan. Di mana kami tinggal, di mana kami berada, di mana kami berusaha di tempat ini Tuhan. Berkati kota Bandung Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dari yang tertinggi Tuhan, Bapak Presiden sampai ke bawah Tuhan, RT RW, keamanan Tuhan. Berkati mereka semua. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, menjagai bangsa kami. Dan bangsa kami menjadi kuat, bangsa kami menjadi sehat Tuhan, bangsa kami menjadi maju karena Engkau yang menolong. Dan banyak anak-anak Tuhan yang mendoakan untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini.
Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan dalam pergumulan kesehatan yang dialami oleh saat ini Bapa. Yang Tuhan nama-namanya telah disebutkan satu persatu. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Pertolongan Allah Tuhan turun atas mereka. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Kami percaya di dalam nama Yesus. Tangan Allah yang Maha Kuasa telah menjamah mereka saat ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang siang ini akan berangkat ke Wonosobo. Tuhan mengunjungi rekannya di sana, kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menyertai dalam perjalanannya dan boleh tiba di sana dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak, demikian juga kami berdoa buat Angel yang dari kemarin dan hari ini, Tuhan mengikuti ujian negara. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, pertolongan-Mu turun atasnya. Tuhan berikan kehikmah dan kemampuan sehingga dia boleh berhasil dalam ujian negara ini karena Tuhan yang menolongnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat remaja pemuda, Tuhan yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan berkati mereka dalam sekolah, dalam pekerjaan. Tuhan yang limpahkan anugerah-Mu. Demikian juga buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, dalam pergumulan apapun, tangan-Mu terulur atas mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mereka hidup dengan penuh belas kasihan, karena mereka, Tuhan, telah mengalami kasih sayang yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan yang sempurna bagi setiap umat Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan saat ini maupun mereka yang beribadah dari rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Seluruh kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini Tuhan memberkati. Ya, dalam setiap ibadah, kegiatan, Tuhan, kami boleh merasakan kasih dan kuasa daripada Allah. Berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa juga buat Tuhan Bapak Timotius Aditan yang akan melayani firman Tuhan pada hari Minggu. Tuhan, tanggal 18 Juni ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hikmat dan pengurapan Allah, Tuhan, turun atas mereka, atas beliau, dan Tuhan boleh melayani kami. Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan, Tuhan, kekuatan daripada Allah. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin perjalanan pulang kami ke rumah masing-masing. Tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.